Kita semua kan pakai media sosial ya, setiap hari. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kalau setiap like, setiap komentar, setiap kita nge-scroll, itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah ujian yang jauh lebih besar. Nah, hari ini kita bakal coba bedah media sosial dari sudut pandang yang sangat sekali beda, yang mungkin bakal mengubah cara Anda berinteraksi online selamanya. Jadi, pertanyaan utamanya tuh sebenarnya ini. Di balik semua filter, semua feed yang keren-keren itu, apa sih peran sejati media sosial dalam perjalanan hidup kita? Apakah ini cuma alat komunikasi biasa atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, kita lupakan sejenak soal algoritma, teknologi, dan segala kerumitannya. Sumber yang kita bedah hari ini justru ngajak kita melihat media sosial sebagai semacam arena utama dari apa yang disebut ujian kehidupan. Yap, setiap interaksi di dalamnya adalah sebuah tes. Ini dia ide dasarnya yang menurut saya keren banget. Setiap interaksi antar manusia, entah itu kita salaman langsung di dunia nyata atau kita adu argumen di kolom komentar, ternyata semuanya itu ngikutin sebuah pola yang sama, sebuah pola 4 langkah yang tanpa sadar selalu menantang kita. Nah, ini nih bagian yang paling serunya. Gimana caranya sumber ini memecah setiap interaksi dari awal mula konflik sampai ke pilihan yang kita ambil menjadi 4 langkah yang universal. Coba kita perhatikan kerangka ini, soalnya ini kunci buat ngerti semuanya. Jadi polanya tuh begini. Langkah pertama, konflik itu pasti muncul ya, namanya juga manusia kan, punya salah, punya lupa. Langkah kedua, konflik itu secara otomatis jadi sebuah ujian. Nah, langkah ketiga, ini yang paling krusial. Kita dihadapkan pada pilihan. Kita mau merespons pakai nafsu, yaitu ego emosi negatif kita, atau kita mau merespons pakai fitrah, kebaikan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Dan terakhir, langkah keempat, pilihan kita itu yang menentukan hasilnya. Apakah kita jadi pribadi yang lebih baik, atau ya kita mandek di situ aja. Oke. Ini mungkin kedengarannya agak filosofis ya. Biar gampang, kita pakai contoh yang simpel banget dari sumber kita, biar lebih kebayang. Coba bayangkan, 2 orang ketemu. Masing-masing dari mereka kan bawa ceritanya sendiri, bawa harapannya sendiri, ekspektasinya beda-beda. Nah, inilah bibit dari potensi konflik yang bakal kita lihat. Di sini konfliknya muncul dari harapan yang gak ketemu. Misalnya si pria tertarik, tapi si wanita enggak. Seketika itu juga muncul ujian yang spesifik buat mereka masing-masing. Buat si pria, ujiannya adalah gimana caranya menghadapi penolakan. Buat si wanita, ujiannya gimana caranya merespon perhatian yang gak dia inginkan. Nah, disinilah momen penentuannya. Mereka bisa pilih jalur nafsu, si pria jadi marah karena ditolak, si wanita mungkin nolak dengan kasar. Itu reaksi ego. Tapi selalu ada pilihan kedua, jalur fitrah. Merespon dengan pengertian, dengan rasa hormat, apapun hasilnya. Satu interaksi yang sama, tapi bisa menghasilkan 2 kemungkinan yang beda banget. Oke, sekarang kita udah pegang kerangkanya kan? Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi kalau pola 4 langkah tadi kita bawa ke dunia media sosial yang kecepatannya luar biasa dan skalanya masif? Coba deh bandingin. Dulu, zaman sebelum ada internet, ujian interaksi kita mungkin cuma datang dari tetangga, teman kantor, skalanya kecil, temponya lambat. Sekarang, kita terhubung sama miliaran orang. Ujian itu bisa datang setiap detik. Dari belahan dunia manapun, langsung masuk ke kantong kita lewat ponsel. Ini bukan lagi soal menghadapi 1 atau 2 ujian dalam sehari. Sekarang kita ngomongin soal ribuan potensi ujian. Setiap hari, ribuan momen di mana kita harus milih antara ego alias nafsu dan kebijaksanaan alias fitrah. Dan semuanya terjadi lewat layar kecil di tangan kita. Dan inilah kesimpulan utamanya, persis seperti yang ada di slide ini. Media sosial itu bukan sekedar platform. Dia adalah akselerator ujian kehidupan. Dia mengambil pola 4 langkah tadi dan menjalankannya dengan kecepatan ribuan kali lipat. Maksa kita buat bikin pilihan-pilihan moral jauh lebih sering dibanding generasi manapun dalam sejarah. Jadi, dalam ribuan ujian online ini, apa sih sebenarnya yang jadi sasaran? Nah, sumber ini punya istilah yang menarik, rasa aku. Dan ini adalah sesuatu yang kita semua, tanpa terkecuali, miliki. Coba kita lihat lebih dalam. Gampangnya gini, rasa aku itu semua hal yang kita tempelkan ke identitas kita. Itu adalah suara ego di kepala kita yang bilang, ini tim sepak bola kesukaan saya, ini pandangan politik saya, ini adalah saya. Coba deh, saya mau ngajak Anda merenung sebentar. Jawab pertanyaan ini dalam hati, apa satu hal, bisa benda, bisa ide, bisa hubungan, yang kalau hilang detik ini juga, bakal bikin Anda paling sedih dan hancur. Jawaban Anda, itulah petunjuk di mana rasa aku Anda yang paling kuat berada.
Rasa aku ini bisa nempel di hal-hal yang nggak kelihatan, kayak kebanggaan kita sama tim olahraga, negara kita, atau keyakinan politik kita. Tapi bisa juga nempel ke hal-hal yang sangat nyata, seperti keluarga kita, rumah, atau bahkan mobil. Semua ini membentuk semacam benteng identitas kita. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Ujian yang sesungguhnya di media sosial itu terjadi pas seseorang di kolom komentar tiba-tiba menyerang salah satu rasa aku kita. Ketika postingan mereka menantang keyakinan kita, ngejek tim favorit kita, atau merendahkan identitas kita. Saat itulah kita benar-benar dipaksa memilih, mau balas dengan nafsu atau merespons dengan fitrah. Jadi, nanti setelah ini, pas Anda buka media sosial lagi, coba ingat pertanyaan ini. Dalam setiap interaksi online Anda yang berikutnya, entah itu di kolom komentar atau di chat, jalur mana yang akan Anda pilih? Reaksi ego dari nafsu atau respons bijak dari fitrah? Pilihan itu selalu ada di tangan Anda.